warahmatullahi wabarakatuh. Hello world, bertemu lagi dengan saya di channel Tirta Andes. Kali ini kita akan membahas tentang self assessment surprise. Kenapa? Karena itu penting ya teman-teman ya. Untuk surprise itu salah satu kriteria bagaimana sekolah kita akan di view untuk bantuannya teman-teman. Lanjut ke videonya. Ya, sekarang kita sudah berada di aplikasi Dapodik teman-teman. Dulu menu surprise ini berada di menu sekolah ya. Dan sekarang menu surprise sudah mempunyai menu sendiri yang mana di dalamnya itu ada tanah dan bangunan, ruang, yang kemudian alat angkutan. Kemudian, nah ini di bangunan ada gambar bangunan A, bangunan B, C, D. Nah itu yang menjadi tolak ukur kita teman-teman. Jadi nanti jika bangunan dalam satu bangunan A itu kan ada 3 ruang ya teman-teman. Nah misalkan ada 4 ruang, berarti di dalamnya ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Bangunan-bangunan itu yang bakal menjadi nanti kita masukkan teman-teman. Karena cara ngitungnya pokoknya dalam satu atap, nah itu ada berapa ruang nanti yang gitu yang untuk kita hitung teman-teman. Selanjutnya di tanah. Nah di luas tanah ini ya teman-teman, di bagian surprise menu tanah itu kita isikan aja semuanya. Misalkan jenis prasarannya tanah, nama tanahnya punya siapa, dan isinya berapa luasnya gitu. Nah itu teman-teman, kalau yang untuk sekolah negeri itu dimasukkan dengan data aset daerah ya teman. Nah sedangkan untuk yang SMK swasta itu dimasukkan sebagaimana pencatatan awal yayasan didirikan. Kemudian kita masuk gedung ya, tadi gedung A, B, C ya gitu. Nah, di bangunan tadi ada gedung 1 jumlah. Nah di situ diisikan panjang, lebar, luas bangunan, setapaknya, kepemilikan. Nah, di situ, di sini ada tulisan lagi teman-teman, jumlah lantai 2. Nah itu mempengaruhi teman-teman ya, nanti mempengaruhi luasnya, mempengaruhi ukurannya juga. Jadi harus jeli-jeli dalam mengisi teman-teman. Nah, ruang kelas di menu ruang tadi dikelompokkan lagi ada teman-teman. Ada nanti banyak, ada ruang utama, ruang penunjang. Jadi sebelumnya kita harus membuatkan dulu tadi yang bangunan tadi. Kemudian ini ada ruang praktik atau bengkel. Itu beda teman-teman ya. Bengkel itu ini tempat yang ada peralatannya dan dia itu menghasilkan suatu produk. Sedangkan ini teman-teman, ruang praktek itu cuman untuk memanfaatkan tempat hasil teori, mempraktekkan teorinya. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya ini kerusakan. Sebelum kita mempresentasikan kerusakan di dalam ruang, kita harus isi dulu gedungnya, berapa rusaknya. Nah nanti di ruang itu lebih dirincikan lagi teman-teman. Kemudian ini penting. Ini alur entry-nya teman-teman. Sebelum untuk mengisikan ruang-ruang kelas itu, kita kan tadi sudah dibilang di awal ada bangunan-bangunan gitu ya teman-teman ya. Jadi tanah dulu kita isi, setelah itu kita buat yang bangunannya, gedungnya, gedung 1, gedung 2, gedung 3 gitu kan. Nah di dalam gedung itu ada ruangnya. Nah kita isikan seperti ini seperti inilah teman-teman gambarannya, gambaran umumnya.
Setelah kita sudah mengentrikan yang tadi di atas tadi teman-teman, kita jelas membuat ruangnya dong, ruang kelasnya, ruang teorinya. Nah, itu juga sama, setelah kita sudah mengisikan gedung, sudah mengisikan ruang kelasnya. Nah, di dalam kelasnya itu kita isikan apa-apa aja, alat-alat apa aja, semuanya, dan status kelayakannya teman-teman di situ. Jadi nanti di dalamnya situ kita bisa mengisikan ada di dalamnya tuh ada jam dinding atau kursi apa, nah, itu semuanya di dalam situ teman-teman. Kemudian alat, ruang alat ini menu alat ini berisikan data-data peralatan yang dipunyain sekolah kita. Itu penting teman-teman, itu penting, itu harus dimasukkan juga ya. Kemudian angkutan, kalau angkutan ini untuk sekolah-sekolah yang mempunyai data kendaraan yang digunakan untuk operasional sekolah. Nah, itu nanti diisikan data-data kendaraannya juga, itu harus dimasukkan teman-teman. Misalkan tuh sepeda motor, jenisnya, sepeda produksi, jenis spesifikasinya, mereknya, nah, status kepemilikannya juga. Nggak lupa buku ini hampir harus semua jenis buku dimasukkan, banyak, ini banyak banget buku. Jadi teman-teman nanti jangan lupa dimasukkan juga jenis bukunya ya. Nah, itu dulu teman-teman ya, itu yang harus dimasukkan di dalam pengisian sarpras kita. Karena apa? Sekarang untuk mendapatkan bantuan itu sarpras kita harus benar dan harus terisi dulu teman-teman. Kemudian nanti ditransfer ke aplikasi berikutnya, dan itu akan kita bahas di part keduanya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk support channel ini untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya. Salam satu data. Terima kasih.